Negara ini adalah negara paling kecil di Asia, tapi memiliki penduduk yang 100% beragama Islam. Inilah negara Maladewa atau Maldives. Maladewa adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan benua Asia yang wilayahnya terdiri dari 1.200 pulau karang kecil dan gumuk pasir yang 200 diantaranya berpenghuni. Dikelompokkan dalam 26 atol atau pulau karang di Samudra Hindia, tepat di atas mahkota pegunungan vulkanik kuno yang terendam lautan. Dan semua pulaunya berada di dataran rendah serta tidak ada yang tingginya lebih dari 1,8 meter di atas permukaan laut. Menurut Kompas, luas negara Maladewa adalah 300,44 km persegi, kurang dari setengah luas Pulau Jakarta yaitu 661,5 km persegi, dengan populasi sekitar 427.756 jiwa. Kepulauan ini terbentang dan berbatasan dengan India di sebelah barat daya dan wilayah tengah, termasuk ibu kotanya Pulau Male yang berjarak sekitar 645 km di barat daya Sri Lanka. Walau demikian, Maladewa ternyata sangat terkenal dengan kekayaan ekosistem lautnya yang sangat indah dan sering dipilih menjadi destinasi wisata untuk bulan madu, berlibur bersama keluarga, hingga solo traveling. Tercatat ada 187 jenis terumbu karang, 21 jenis lumba-lumba dan paus, 1.100 jenis ikan, 83 jenis echinodermata, hingga 5 jenis penyu. Ditambah lagi terdapat banyak resort dengan berbagai fasilitas unggulan seperti restoran bawah laut yang sangat unik kayak gini. Jadi kalau kalian makan bisa langsung lihat ikan-ikannya di sana. Maladewa juga merupakan satu-satunya negara di dunia yang berpenduduk 100% Muslim. Oleh karena itu, Maladewa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, di mana mereka sangat melarang keras peredaran alkohol secara ketat, dan minuman beralkohol cuma bisa ditemui di hotel, restoran, atau bar khusus saja. Selain itu, mereka juga melarang para warga lokal dan para pengunjung untuk memakai bikini di tempat umum, dan kostum renang yang diperbolehkan hanyalah celana pendek dan juga kaos saja. Sementara bikini hanya diperbolehkan digunakan di tempat-tempat pribadi seperti pantai khusus yang memang tertutup atau selama berada di dalam hotel. Uniknya, ketika tiba waktu sholat Jumat, hampir semua kegiatan di sana dihentikan. Tidak ada satupun fasilitas umum yang dibuka di Maladewa. Bahkan bandara saja sampai ditutup untuk sementara waktu karena mereka melaksanakan sholat Jumat. Dan hampir di setiap sudut kota terdapat masjid di mana-mana, sehingga hal ini pun memudahkan pengunjung yang beragama Islam untuk beribadah. Hal ini pun cocok banget untuk kita dari Indonesia yang memang mayoritas beragama Islam. Mungkin ini bisa dijadikan menjadi salah satu list traveling kalian. Sebelum lanjut, aku punya rekomendasi dulu, coklat yang bisa kalian makan setiap hari, bisa dikombinasiin sama roti, buah-buahan, dan ini rasanya enak banget. Collins Coco Crunchy, di dalamnya ada crunchy-crunchy-nya dan enak banget pas lagi dimakan, jadi ada teksturnya yang renyah kayak gitu. Buat kalian yang mau juga, silahkan cek out di keranjang kuning. Ini aku udah makan dan tinggal setengah lagi. Keadaan ekonomi Maladewa bergantung pada dua sektor utama, yaitu pariwisata dan perikanan. Tapi selain itu, penangkapan dan pengolahan ikan juga menjadikan Maladewa sebagai salah satu eksportir ikan ke beberapa negara Asia dan Eropa. Populasi Maladewa hampir keseluruhan adalah etnis Maladewa yang memang berasal dari berbagai bangsa yang menetap di pulau tersebut sepanjang sejarah. Diyakini pemukim pertama itu berasal dari orang-orang Tamil dan Sinhala dari India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian ada juga pedagang dari negara-negara Arab, misalkan dari Malaya, Madagaskar, Indonesia, dan juga Cina. Adapun bahasa resmi Maladewa yaitu bahasa Indo-Eropa. Selain itu, ada juga bahasa Arab, Hindi, dan Inggris yang digunakan oleh warga setempat. Wilayah Maladewa 99%-nya adalah air, artinya daratannya cuma 1% saja. Oleh karena itu, menurut beberapa ahli, Maladewa ini tuh dikhawatirkan akan segera tenggelam. Sehingga pemerintah Maladewa banyak sekali membuat tilafusi atau pulau-pulau buatan, termasuk juga pulau reklamasi yang dijadikan sebagai pusat pembuangan sampah.
Nah, kalau kalian berniat untuk berlibur ke Maldives, jangan lupa untuk memperhatikan cuaca setempat. Kalian harus hindari bepergian di musim hujan, yaitu bulan Mei hingga Oktober, karena bisa saja badai dan gelombang tinggi ada di sana. Ada beberapa waktu terbaik yang aku rekomendasikan untuk datang ke negara yang satu ini, yaitu saat musim panas antara November hingga April. Karena di waktu tersebut, selain disinari matahari, angin yang berhembus juga membuat suasananya makin nyaman dan kalian pasti bakal betah banget kalau ada di sana di bulan-bulan tersebut. Perlu diketahui ada sekitar 1190 pulau di Maladewa, tapi hanya ada 200 pulau yang berpenghuni dan 80 pulau yang dihuni itu merupakan resort yang digunakan untuk wisatawan. Selain itu, uniknya setiap tahun selalu saja ada resort baru yang dibuka, karena semakin meningkatnya popularitas negara tersebut sebagai tujuan wisata. Kebanyakan tempat menginap di Maladewa berada di pulau-pulau kecil yang memang jauh dari fasilitas seperti supermarket atau pusat belanja, sehingga cocok banget kalau kalian ingin berlibur, berbulan madu, healing ke tempat ini karena jauh banget dari kota, pemandangannya alam, air, dan pastinya bikin nyaman banget. Terdapat beberapa kuliner yang terkenal di Maladewa, misalnya kari tradisional yang disebut kukul kuriha, biasanya terbuat dari kombinasi ayam dan rempah-rempah tradisional, di mana rempah-rempah itu akan disangrai kering, digiling hingga menjadi bubuk, sementara ayamnya sendiri akan direndam di dalam campuran air jeruk nipis, bawang putih, jahe, garam, dan beberapa bumbu lainnya. Nah, setelah direndam itu, ayam lalu direbus dalam panci dengan tumisan bawang bombay, daun kari, dan daun pandan dalam santan. Selain itu ada juga huni rosi, yaitu roti pipih tradisional yang berasal dari Maldives. Roti ini biasanya dibuat dengan campuran tepung terigu, parutan kelapa, air hangat, minyak, dan garam. Biasanya disajikan dengan hidangan manis atau gurih, dan juga sering digunakan sebagai bungkus dengan isian bermacam-macam daging di dalamnya. Terakhir, jangan heran kalau kalian datang di Maladewa terus minum airnya kayak kurang segar gitu. Karena kebanyakan air di Maladewa adalah air daur ulang melalui proses pengolahan yang disebut desalinasi osmosis balik. Namun jangan khawatir karena proses ini aman, walaupun memang dampaknya akan menghilangkan mineral alami dalam air tersebut. Jadi rasanya gak bakal terlalu menyegarkan. Nah, itulah dia konten kita kali ini membahas tentang Maladewa, negara terkecil di Asia yang 100% penduduknya beragama Islam. Buat kalian yang punya saran next kedepannya bahas apa lagi, jangan lupa buat komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.